Gue tuh sebenarnya pengen ngejelasin motor kesayangan gue ini, Yamaha Soul GT 115 injection. Ya oke, masih bersama saya Mas Anton Vibo di channel saya tentunya. Ya jadi begini nih, di part yang kelima ini saya pengen menjelaskan suka dan dukanya motor gua. Yang kebetulan motor gua adalah sebuah motor matic yang imut dan kecil. Dan tapi meskipun dimensinya yang cukup imut, ternyata dia di situ menyimpan ada segudang potensi dan juga segudang permasalahan. Jadi lu mau cerita yang mana dulu nih, mau enak dulu atau yang enggak dulu? Gua ceritain yang oke deh, gini deh, gua ceritain dari awal motor gua aja deh. Jadi gua beli motor ini di tahun 2013 sekitar bulan Mei ya waktu itu. Jadi sebenarnya gue tuh waktu itu pengen nyari motor matic yang karburator Yamaha, contohnya kayak model Mio, terus apa ya, maksudnya Mio Karbu, terus Vino Karbu. Dan cuman di tahun 2013 itu ternyata unitnya udah punah di dealer. Dan waktu itu gue telepon ke salah satu dealer di Purwokerto, yang dimana dealer itu katanya masih nyimpen apa Yamaha Vino Karbu katanya, kalau nggak salah warna merah apa warna putih ya, saya lupa, pokoknya warna merah putih kayak gitu. Dan terus waktu pas gua cross check ke sana, ternyata unitnya itu udah laku, unit terakhir karbu matic yang laku gitu. Dan gue di situ sedih banget, dan akhirnya gue udah bingung nih, gue pengen beli motor apa, udah kagok di dealer waktu itu. Terus di pojokan gitu gue lihat ada motor Yamaha Soul GT gitu, terus gue kayak jatuh cinta aja gitu pada pandangan pertama sama motor itu. Lucu aja sih, warnanya putih merah gitu, terus kayaknya auranya ganas banget gitu. Dan yang gue paling suka dari motor itu tuh lampu depannya sepintas tuh kayak Chevrolet Camaro kali ya gitu. Ya jadi di awal motor itu gue beli, sebenarnya niat gue beli Yamaha matic ini, sebenarnya gue tuh emang dari dulu senang motor matic, terutama Mio ya, Mio Karbu, yang dimana Mio Karbu itu kayaknya udah banyak banget sejarahnya lah gitu. Maksudnya gue udah sering nyobain, gue juga dulu pernah nge-build juga. Ternyata Mio Karbu tuh enak lah gitu buat main cc gede, sampai 200 cc bisa harian. Pokoknya itu motor tuh sleeper banget lah. Maksudnya sleeper itu kayak ini motor tuh kesannya kayak pelan gitu, tapi pas digas tuh nggak pelan-pelan amat gitu. Makanya gue seneng juga motor matic gitu. Jadi dipakai juga nyaman, lo tinggal ngegas doang gitu. Terus dari segi tampilan juga unik, kecil, terus ramping juga enak lah buat ciut gitu. Tapi mesinnya tuh lo bisa berkreasi di situ. Makanya gue seneng banget sama motor matic Yamaha tentunya. Bukan gue jelek-jelekin Honda juga bagus, gue juga punya itu, ada Honda Vario gitu, tapi itu motor buat operasional gue gitu. Tetap motor matic juga. Oke, kalau kembali lagi ke motor gua nih, tadi kan sejarahnya tentang motor gua, dan terus gua mau jelasin mungkin yang lu pengen yang mana nih, pengen enak, pengen yang gak enaknya dulu, apa mau yang enaknya dulu, apa udah dapet enaknya lalu dibuang. Jadi gini deh, begitu sesuai dengan ini aja ya, sesuai dengan kisah pertinjaan, bukan percintaan tapi pertinjaan, jadi bahasnya enaknya dulu. Oke, jadi enaknya pakai motor matic ini
ya terutama ya praktis nih menurut gua tuh gak capek, lu tinggal duduk terus lu tinggal ngegas, ya lu tinggal pengen aja berapa kecepatan sesuai yang lu inginin. Tapi inget juga motor kan tiap motor punya batasan, nggak bisa lu pengen 100 dari dia masuk 100, nggak bisa, masih ada fase akselerasinya dulu. Dan top speednya pun ya tergantung dari motor itu sendiri lah. Intinya motor Matic itu praktis banget buat dipakai harian. Terus apalagi enaknya Matic, untuk khusus untuk Matic Yamaha ini spare partnya gampang dicari sob. Jadi lu nggak usah khawatir takut kehabisan spare part, karena dimanapun dari ya ibaratnya lu tinggal mampirin toko-toko spare part, lu tinggal bilang bang pengen roller Sojiti dong bang, gue pengen vibratnya Sojiti bang, busi Sojiti ada nggak bang, pasti ada, biasanya ada, pada umumnya ada, makanya enak. Terus juga motor Matic Yamaha ini enaknya apa ya, mungkin lebih ke itu aja ya untuk enaknya. Dan di sini nih sebenarnya yang lebih banyaknya itu nggak enaknya sih menurut gue. Jadi nggak enaknya tuh dari awal gue tuh udah mengkonsep kalau misalkan mesin Soul GT ini tuh bakal gue korek pas gue beli. Jadi waktu itu target gue itu 150 cc niatnya. Jadi kan lu udah tahu kalau misalkan komposisinya Mio itu kan biasanya struknya terutama 1000 yang 115 cc ya. Jadi kan biasanya pistonnya 50 mili, habis itu dikombinasi dengan struknya yang 56,9 ya, kalau nggak salah 57 lah, gua bulatnya 57 aja. Makanya ketika dikombinasi dengan piston 58 mili maka akan menghasilkan kapasitas mesin 148 cc. Kita bulatin saja 150 cc. Makanya sebenarnya dari awal tuh gue udah pengen ngebuild motor itu biar jadi 150 cc. Tapi ternyata setelah itu gue pelajarin yang namanya sistem injeksi itu nggak bisa semudah itu lu korek gitu aja. Jadi yang namanya motor keluar dari pabrik, maksudnya yang pabrikan injeksi, motor yang sudah injeksi, dia tuh sudah men-setting sedemikian rupa dan sudah memapping sistem bahan bakarnya dan juga pengapiannya itu tuh udah sesuai dengan spek pabrikan. Jadi ketika lu robah komponen mesinnya itu pasti susah nge-match-nya antara si bahan bakar yang dikasih dari ECU ya pun pengapiannya udah dikasih dari pabriknya atau dari ECU-nya itu sendiri, itu tuh susah untuk dikoreksi. Ketika ada perubahan itu sensitif banget, bro. Sensitif banget, kayak misalkan cewek lagi PMS dicolek itu sensitif kayak gitu lah, intinya sensitif banget. Terus untuk mensiasatinya gimana gitu, jadi untuk mensiasatinya waktu itu gue main di 120 cc. Waktu itu gue main dengan piston Jupiter oversize 100. Waktu itu dapat 118 cc, oke lah 120 cc. Dari situ gue masih mengandalkan ECU standar dan juga injektor standar. Dan ternyata di situ gue dapatkan motornya kekeringan, bray. Kurang bahan bakar, businya putih, kejam gitu. Jadinya gue di situ merada mikir, ini berarti ECU-nya agak rumit untuk dilakukan perubahan pada mesinnya. Jadi ibaratnya gue nggak bisa jauh-jauh. Di situ gue udah mulai mikir ganti injektor, terus ganti apa gitu. Dan ternyata di situ gue menemukan caranya. Ternyata memang perlakuannya sama kayak mobil. Ternyata ECU dari Yamaha Soul GT itu dia nggak bisa mengkompensasi perubahan mesin, misalkan penambahan cc ataupun dia tuh hanya mengkompensasi temperatur udara, terus kelembaban udara, mungkin itu dia bisa mengatur sendiri debit bensinnya. Tapi kalau udah ada perubahan dia tuh nggak bisa mengkompensasi, dia akan mengkompensasi sedikit dan itu pun tidak maksimal. Jadi lo udah bore upnya 58 terus top speednya tetap aja 90 atau 100 gitu, nggak naik ya karena sistem dari bahan bakarnya udah klop segitu, nggak bisa ditambah, paling debitnya ditambah dengan jumlah mapping yang sama. Misalkan ini udah ada kurvanya, terus habis itu lo ganti injektornya, mungkin debit bensinnya naik, cuman memang pas di RPM tinggi mungkin debitnya masih mirip-mirip dikarenakan udah di setting dari pabrik kalau bensin tuh keluar cuma sekian gitu. Makanya perlu ECU racing, habis itu perlu ngakalin fuel pump biar tekanan bensin lebih tinggi.
Ya intinya kalau motor injeksi itu ribet, jadi dukanya ribet banget untuk dioprek gitu. Kalau ya mungkin itu ya satunya. Dan gue pengen ngejelasin yang minus banget dari motor Soul GT itu adalah di bagian CVT-nya. Ini adalah CVT yang masih cenderung normal, yang kemarin gue jelasin di video sebelumnya. Lihat nih bagian tengahnya dia ada geriginya, dia nempel ke kruk as. Sebentar nih kruk asnya gue bawa dah. Oke, jadi si puli ini di kruk as dia nempel kan gini tuh. Alah, intinya si gerigi-gerigi ini dia bakal ngeklop sama si gear kruk as. Dan ternyata setelah gua sadari, ternyata ini tuh lemah banget, Bray. Apa mungkin berat badan gua, emang berat badan gua waktu itu pas pertama kali gua beli itu sekitar 110 kg. Terus gua langsung besut ganti roller ringan di apa, dan ternyata efeknya tuh si puli kipasnya gak kuat, Bray. Dia langsung jebol. Bayangin ini motor baru seminggu, Bray. Gua ganti roller, terus ya nggak tahu kenapa, betul gue udah yakin banget, gue udah kenceng banget kencengin bautnya, tapi ternyata ini bolong. Dan ini tuh nggak sekali, Bray, ini 3 kali. Sedih banget. Dan yang pada ketiga kalinya ternyata krek as gue murnya deratnya rusak. Jadi secara terpaksa gue beli krek as baru waktu itu. Sedih banget rasanya, motor belum ada sebulan, Bray, udah ganti krek as waktu itu gara-gara keisengan gue gitu. Dan ternyata gue nggak patah semangat di situ. Gue tetap harus bore up 58. Nah, waktu pas bore up ke gue waktu itu memutuskan untuk bore up langsung ke 58. Tapi sebelum ke 58 ternyata gue bore up ke tetap pistonnya 52, tapi gue naik stroke. Waktu itu gue pakai pen gue waktu itu pakai pen 3, tapi gue geser big end juga. Pokoknya waktu itu stroke-nya setelah dihitung itu 65 mili, jadi menghasilkan kombinasi mesin itu 140 cc waktu itu, cuma pistonnya kecil, dia langkahnya panjang, pistonnya kecil. Dan itu adalah setelan ternyaman gue 2 tahun waktu itu pakai spek itu. Ternyata paling enak, bukan paling enak, nyaman banget. Bensinnya malah lebih irit dari standarnya, masih bisa pakai ECU standar, cukup ganti injektor doang. Pokoknya itu nyaman lah. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena gue tidak memperbesar diameter klepnya, dan lubang portingnya pun tidak jauh-jauh dari standar. Jadi ketika itu cuma ganti injektor doang, ternyata mappingnya masih bisa diampuni. Dan waktu itu gue di situ gue kurang puas waktu itu, namanya orang, gue nggak puas, penasaran dengan piston 58 waktu itu di Yamaha Soul GT. Yang lo tahu kalau misalkan lo lihat bloknya, ini adalah blok Soul GT yang udah di bore up 58 mili, dan ini tuh udah tipis banget, Bray. Udah tipis banget, Bray. Jadi ketika bore up 58 agak sanksi kalau misalkan lo main kompresi tinggi banget. Mungkin masih di bawah 13 aman sih. Kalau di bawah kalau misalnya di atas 14 ya di atas 13 tuh agak sanksi sih, ini kuat dipakai jauh. Terutama gue fokusnya itu bukan buat balapan. Kalau buat balapan is oke. Kan karena cuma sekali race doang, beberapa kali doang selesai. Kalau harian kan lo tiap hari motor tuh udah kayak saudara lo, makanya yang kayak gini tuh harus diperhatikan banget. Dia tingkat tipis-tipisnya mesin tuh ketika udah dibuat digede ini. Yang di situ dukanya juga, partnya ada beberapa part yang ringkih banget. Dan gue pengen ngasih tahu, yang namanya motor matic itu nggak mungkin lu bisa cuekin gitu aja. Karena motor matic itu bergerak tanpa oli, Bray. Jadi ini misalkan nih puli gitu di transmisinya, bukan yang tanpa oli tuh bukan mesinnya loh ya, tapi CVT-nya. Gue perjelas lagi CVT-nya. Jadi mungkin untuk mesin sama aja kayak motor biasa, lu cuman ganti oli, habis itu tune up kayak bersihin busi, bersihin throttle. Kalau misalkan di motor karburator, bersihin karburator, filter udara. Kalau mesin sih biasa aja. Cuman yang spesial dari motor matic itu perawatan adalah di bagian CVT. Jadi bagian CVT-nya itu lu nggak bisa cuek, lu nggak bisa cuek. Dia tuh berjalan tanpa oli. Sekali lagi ya, tanpa oli. Jadi sesekali tuh setiap lu ganti oli, ya setiap kilometer 3000 gua saranin lu itu harus ngebongkar CVT lu untuk dibersihin.
dan juga memastikan bahwa grace-nya itu masih ada dan belum kering. Nah, makanya duka selanjutnya adalah perawatan ekstra, dan itu otomatis mengeluarkan biaya ekstra pula. Makanya yang enak-enak itu pasti ada yang harus dibayar gitu. Ya intinya kayak gitulah. Oke, mungkin itu suka dukanya gue pakai motor Matic, dan gue berpesan untuk para pengguna Mio J 115 terus X-Trail 115 ataupun yang bermesin Yamaha generasi Mio J yang 115 cc. Gue cuman titip saran aja kalau motor itu ya apa ya, kalau misalkan lo pengen melakukan oprek-oprek gitu ya hati-hati aja karena banyak komponen yang ringkih. Terus kalau misalkan lo emang pecinta standar aja, rawatlah dia dengan baik-baik. Maksudnya itu motor enak kok gitu, enak, irit bensin juga. Terus ya pokoknya apa ya, gue nggak salah pilih lah waktu pas gue milih motor itu. Sampai sekarang gue udah lama banget tuh motor, gue masih sayang meskipun itu motor kadang-kadang nyusahin juga. Oke, jadi gitu aja. Pokoknya ini untuk episode yang kelima, untuk part yang kelima ini mungkin agak panjang dikarenakan ini menceritakan tentang motor gua. Jadi segitu aja, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Sebenarnya ya subscribe tuh gratis guys, jadi itu terserah di kalian aja. Semoga channel ini bisa lebih maju, gua bisa lebih aktif lagi. Gue mungkin nanti main ke bengkel ataupun aktivitas otomotifan gue bisa gue liput sendiri gitu ya. Pokoknya kalau mudah-mudahan channel ini bisa maju, dan ya terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you guys.